Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirina was sami'in. Bapak, Ibu, dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah SWT berkenan memberikan taufik, hidayah, ilmu dan juga pemahaman kepada kita, dan semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami dan apa yang menjadi ilmu kita dijadikan oleh Allah SWT sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, kita akan mengaji fikih. Kitab yang kita pelajari adalah kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li maulahu, yang ditulis oleh Syekh Salim Ibnu Sumair rahimahullah, seorang ulama dari Yaman, tapi beliau wafat di Jakarta dan kuburannya juga dari Jakarta. Bapak, Ibu, dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaallah hari ini kita mulai membaca tentang penyelenggaraan jenazah ya. Qala Syekh Salim Ibnu Sumair rahimahullah, faslun fima yalzamu al-mayyita. Pasal baru atau tema baru. Alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Urusan yang berkaitan erat dengan mayit, atau yang melekat dengan mayit. Ada empat urusan, ya, 4 urusan, boleh juga dihitung 5, ya, 4 atau 5. Ya. Yang pertama adalah ghusluhu atau ghusluhu, memandikan mayit. Yang kedua adalah watakfinuhu, mengkafani mayit. Yang ketiga adalah wassalatu alaihi, mensolati mayit. Dan yang keempat adalah wadafnuhu, dan mengubur mayit. 4-4-nya ini adalah hukumnya fardu kifayah. Itu 4. Kalau 5 ya tambah 1. Yaitu membawa mayit ke lokasi pekuburannya. Ya. Setelah disolati, membawa mayit ke lokasi pekuburannya, baru kemudian dikubur. Nah, ini semuanya para ulama menilainya hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah fardu dalam arti kewajiban yang dibebankan kepada umat secara kolektif. Jadi tidak dibebankan kepada satu persatu orang Islam. Kewajiban itu bebannya adalah kepada umat secara kolektif. Jika ada sebagian umat yang melaksanakan kewajiban itu, maka gugurlah tanggung jawab dan kewajiban bagi yang lainnya. Gugurlah tanggung jawab dan kewajiban bagi yang lainnya. Tetapi jika tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh umat berdosa. Nah, sebelum kita berbicara mayit, kita berbicara dulu tentang fardu kifayah ini. Ya.
Jadi fardu kifayah adalah fardu atau kewajiban yang alamat fardunya ditujukan kepada umat secara kolektif. Namun jika ada sebagian umat sudah melaksanakan kewajiban itu, maka gugurlah tanggung jawab dan kewajiban itu dari selain yang melaksanakannya. Namun jika tidak ada satupun orang yang melaksanakannya, maka seluruh umat berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah ini apa yang menjadi kewajiban umat Islam sebagai umat itu banyak sekali, sangat banyak. Kaidahnya atau patokannya seperti dinyatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Apa saja itu yang fardu kifayah, di mana urusan dunia dan juga urusan agama tidak bisa tegak kecuali dengannya. Istilahnya adalah qawamud dunya, maka urusan itu masuk kategori fardu kifayah. Di segala urusan yang urusan dunia kaum muslimin tidak bisa tegak kecuali dengan melaksanakannya, maka urusan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau bahasa Imam Ghazali adalah qawamud dunya. Qawamud dunya. Jadi la taqumud dunya illa bihi, maka urusan itu hukumnya fardu kifayah. Dan ini banyak sekali ragamnya Bapak Ibu ya. Apa saja yang oleh Islam hukumnya fardu kifayah itu banyak sekali. Imam Ghazali rahimahullah membahas tema fardu kifayah ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di Kitabul Ilmi atau kitab yang pertama dari 40 kitab yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikategorisasi dalam 4 kategori. Kategori pertama adalah rubu'ul ibadat, seperempat yang seluruhnya berbicara tentang ibadah-ibadah. Kemudian rubu'ul muamalat, seperempat lagi berbicara tentang muamalat. Lalu rubu'ul muhlikat, seperempat lagi berbicara tentang sifat dan akhlak yang membinasakan. Lalu rubu'ul munjiat, seperempat lagi yang berbicara tentang sifat atau akhlak yang menyelamatkan. Rubu'ul ibadat ada 10 kitab, rubu'ul muamalat ada 10 kitab, rubu'ul muhlikat juga ada 10 kitab, kemudian rubu'ul munjiat juga ada 10 kitab, sehingga totalnya adalah 40 kitab. 40 kitab. Nah, kitab yang pertama dari rubu'ul ibadat sekaligus juga kitab pertama dari kitab Ihya Ulumuddin yang 40 itu adalah Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi, kitab yang berbicara tentang ilmu. Nah, di dalam kitab ilmu ini Imam Ghazali berbicara tentang isu-isu yang sangat luar biasa, sangat brilian ya, dan sangat spesifik atau spesial. Di antaranya beliau berbicara tentang ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Nah, beliau membuat kaidah bahwa segala urusan yang urusan dunia kaum muslimin tidak bisa tegak kecuali dengannya, maka dia itu bagian dari fardu kifayah dan mempelajarinya pun juga bagian dari fardu kifayah. Maka beliau menjelaskan urusan nomor 1, urusan dunia kaum muslimin number 1, urusan dunia kaum muslimin number 1-nya itu adalah urusan siasah, urusan politik. Ya. Beliau menjelaskan bahwa siasah ini atau menerjuni siasah itu hukumnya fardu kifayah. Dan mempelajari siasah dengan seluruh seluk-beluknya juga hukumnya fardu kifayah. Bahasa beliau bahkan ya, urusan yang qawamud dunya itu biasanya berkaitan dengan sinaat. Sinaat itu maksudnya keterampilan itu urusan kaum muslimin menjadi produktif, efektif dan efisien. Produktif, efektif dan efisien. Nah, itu beliau istilahkan dengan istilah sinaat. Sinaat. Nah, sinaat yang number 1-nya itu adalah sinaatus siasah. Ya. Jadi harus ada di umat ini
di umat ini orang-orang yang terampil dan juga kalau istilah sekarang bahkan mahir dalam urusan siasah ini. Nah, mempelajarinya juga termasuk fardu kifayah. Termasuk fardu kifayah juga menurut beliau adalah pertanian. Jadi menekuni urusan pertanian dan mempelajari ilmu pertanian, hukumnya juga fardu kifayah. Kemudian juga menekuni urusan yang berkaitan dengan tersedianya, kalau pertanian itu kan tersedianya pangan. Menekuni urusan yang berkaitan dengan tersedianya pakaian bagi kaum muslimin, hukumnya juga fardu kifayah. Menekuni segala urusan yang berkaitan dengan papan atau tempat tinggal kaum muslimin, hukumnya juga fardu kifayah. Jadi banyak sekali urusan-urusan fardu kifayah ini, ya, di mana umat Islam secara kolektif terkena kewajiban untuk menekuninya. Untuk menekuninya sampai ke tingkat terampil, bahkan sampai ke tingkat mahir. Bahkan lebih dari itu. Kalau kita urutkan paling tidak atau kita kategorisasi paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah mempelajarinya, itu fardu kifayah. Lalu menekuninya sebagai sebuah praktek, itu juga fardu kifayah. Dan mencapai tingkat keunggulan juga hukumnya fardu kifayah. Itu sangat menarik ya tentang fardu kifayah yang ada di kitab Ihya Ulumuddin ini. Mungkin kalau ada waktu nanti kita perlu juga gitu ya talaki tentang pandangan Imam Ghazali terkait dengan fardu kifayah ini. Kita baca bagaimana beliau menulis dan kita coba kaitkan hal ini dengan urusan kehidupan kita sekarang. Tapi yang menarik adalah bahwa beliau menempatkan urusan siasah itu pada posisi nomor 1 dari berbagai jenis sinaat yang ada. Karena tadi fardu kifayah adalah kewajiban yang dialamatkan kepada umat secara kolektif, tetapi jika sudah ada sebagian yang mengerjakan, maka gugurlah kewajiban dan tanggung jawab itu dari umat yang lainnya. Pertanyaannya, sebagiannya itu berapa? Sebagiannya itu berapa? Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, namanya fardu kifayah yang dimaksud sebagian itu adalah sampai ke tingkat mencukupi. Kifayah itu asal makna kifayah adalah mencukupi. Jadi terkait dengan urusan siasah, memang tidak seluruhnya harus pergi ke siasah. Tidak seluruhnya harus pergi ke siasah, menerjuni urusan siasah, enggak. Tetapi siasat ini memerlukan sejumlah orang Islam sampai ke tingkat kifayah dalam arti mencukupi. Kifayah dalam arti mencukupi. Nanti juga begitu, urusan yang berujung pada penyediaan pangan bagi kaum muslimin, mulai dari pengetahuannya, ilmunya, sampai kepada menekuninya atau menerjuni sinaahnya, sampai kepada tingkat keunggulan, keunggulan di situnya secara produksi, efisiensi, dan efektivitas, itu juga fardu kifayah. Sejumlah yang mencukupi berapa jumlahnya? Jadi kalau Indonesia ini umpamanya kita sebagai sampel kawasan geografis, anggaplah 260 juta tersebar di berbagai pulau yang terpencar dalam bentangan panjangnya tuh bisa 3 waktu lebih. Berapa cukupnya? Kalau belum cukup, itu umat Islam secara kolektif masih terkena kewajiban. Harus sampai ke tingkat mencukupi. Kifayah itu maksudnya mencukupi. Begitu juga urusan berkaitan dengan sandang, begitu juga urusan berkaitan dengan pangan, begitu juga urusan yang berkaitan dengan kesehatan, begitu juga urusan yang berkaitan dengan pelengkap pangan, umpamanya ketersediaan protein. Ketersediaan protein ini kan ada protein hewani dan ada juga protein ikan, umpamanya hewani ada 2 dan ikan ada yang darat. Itu juga begitu juga. Jadi beternak itu mulai dari ilmunya, melakoninya, sampai ke tingkat memiliki keunggulan, itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Begitu juga mencari ikan.
mencari ikan sehingga tersedia protein hewani dari ikan ini sampai ke tingkat mencukupi, maka ilmu tentang mencari ikan dengan seluruh tuntutan alat-alatnya, profesi mencari ikan sampai ke tingkat umat Islam memiliki keunggulan, itu semuanya hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi ikan umpamanya termasuk buntut-buntutnya ya, bukan buntut ikan ini, ikutan-ikutannya maksudnya, umpamanya ikan ini tidak bisa dimakan kecuali seandainya ini, tidak bisa dimakan kecuali dengan cara digoreng umpamanya. Maka penyediaan minyak gorengnya pun, mulai dari ilmu tentang minyak goreng, sampai melakoni urusan minyak goreng, ya, mulai dari menanam kelapanya, sampai output berupa minyak goreng, sampai memiliki keunggulan di situ, itu juga hukumnya fardu kifayah, menuntut sejumlah umat Islam yang mencukupi. Kalau belum tercukupi, maka umat secara kolektif masih terkena kewajiban. Nah, itu penjelasan tentang fardu kifayah seperti itu. Yang kembali kepada kaidahnya adalah semua yang namanya qawamul hayah, urusan kaum muslimin tidak bisa tegak kecuali dengannya. Maka semua urusan itu mulai dari mempelajarinya, melakoninya, sampai mempunyai keunggulan di situ, semuanya hukumnya fardu kifayah. Kalau jadi Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita asumsikan luasnya fardu kifayah itu adalah meja dengan ukuran 1 meter persegi umpamanya gitu ya, itu sebagai gambaran dari qawamul hayah. Sekarang ini kaum muslimin itu baru mempersepsi fardu kifayah itu satu pojok sudutnya saja. Sementara bagian dari meja yang lain itu mempersepsinya saja itu belum sampai. Apalagi melakoninya dan apalagi memiliki keunggulan pada posisi-posisi itu. Jadi kita sebagai umat itu masih banyak sekali terkena kewajiban, dan kita masih banyak terbebani oleh tanggung jawab dan dosa, sebab masih banyak urusan qawamul hayah itu yang belum dipelajari, yang belum dilakoni dan belum diurus oleh umat Islam, apalagi mempunyai keunggulan di situ. Nah, ini urusan fardu kifayah ini ya. Nah, sayangnya memang kalau kita berbicara fardu kifayah, contohnya selalu mengurus jenazah. Nah, kita masuk sekarang ke fikih lagi. Fikih yang safinatun najah lagi. Sayangnya orang mempersepsi fardu kifayah itu selalu mengurus jenazah, sehingga kalimatnya kadang-kadang itu terlalu simpel. Bahwa untuk memandikan mayit, jika ada satu orang yang memandikan, gugur kewajiban dari yang lain. Itu kan kalau memandikan satu cukup. Untuk mengkafani mungkin cukup, ya. Untuk mensolati mungkin satu cukup. Tapi kalau memindahkan mayit dari rumahnya ke pekuburannya, satu mungkin nggak cukup. Maka jangan didefinisikan fardu kifayah itu jika ada satu orang yang melakoni, gugur kewajiban dari yang lain. Bukan. Karena memindahkan mayit nggak cukup satu orang. Masa mau diseret, ya kan? Kan nggak mungkin. Nah, mengubur juga begitu, ya. Masa dia mengangkut sendiri, kemudian mencangkul sendiri, mengubur sendiri, menurunkan sendiri. Ya memang dengan seluruh kerepotannya bisa saja selesai. Tapi definisi fardu kifayah saya kira perlu kita revisi. Jadi jangan kita bahasakan jika ada satu yang melakoninya, gugur kewajiban dari yang lain. Tapi kita definisikan jika ada sebagian umat telah melakukan, nah sebagiannya perlu didefinisikan. Berapa sebagian itu? Sebagiannya itu adalah sampai ke tingkat mencukupi. Umpamanya ya, tenaga kesehatan nakes di negeri kita, kalau kaum muslimin itu kita ambil sampel geografinya adalah Indonesia umpamanya, nakes ini dibandingkan dengan yang bukan nakes itu perbandingannya berapa? Apakah satu nakes berbanding 1000 yang bukan nakes? Atau satu nakes berbanding 100 yang bukan nakes? Ataukah satu nakes berbanding 10 yang bukan nakes? Nah, yang disebut mencukupi itu berapa? Itu kan ada teori ilmiahnya. Saya tidak mengerti sih teori ilmiah tentang nakes dan bukan nakes ini ya. Tetapi yang disebut cukup itu adalah seandainya secara sains
pengetahuan mengatakan bahwa perbandingan nakes dan bukan nakes adalah 1:10, berarti kalau penduduk Indonesia 260 juta, nakesnya harus 260 juta dibagi 10. Harus dibagi 26 juta nakes berarti. Kalau teori saintisnya mengatakan begitu. Nah, sebelum sampai ke angka 26 juta orang, nah, sebagai nakes, apapun profesi nakesnya itu, apakah perawat atau dokter, ataukah dokter umum, ataukah dokter spesialis, atau mungkin mantri, apalah namanya nanti, ya, itu harus ada saintisnya, hitung-hitungan begitu. Nah, sebelum mencapai angka 26 juta, berarti masih ada tanggung jawab dan kewajiban umat Islam untuk memenuhi target 26 juta itu. Kalau kita asumsikan ilmiahnya mengatakan perbandingannya 1:10. Begitu juga dengan pertanian. Mulai dari ilmu tentang pertanian sampai profesi sebagai petani, ya kan? Petani pun juga bermacam-macam, mulai dari berasnya, mulai dari sayurnya, mulai dari termasuk palawijanya, termasuk buahnya dan sebagainya. Karena kalau bicara pertanian, output pertanian itu ya semua itu, ya. 4 sehatnya itu harus masuk semuanya. Nah, itu untuk 260 juta penduduk Indonesia ini, cukupnya itu berapa petani ilmiahnya, berapa petani manajernya, berapa petani berasnya, berapa petani sayurnya, berapa petani palawijanya, dan lain sebagainya. Ini harus dipelajari secara saintis, cukupnya itu berapa. Kalau kita asumsikan umpamanya, cukupnya itu adalah 1:100 umpamanya. Maka dari 260 juta itu, ya, kita sebagai umat Islam berkewajiban menyediakan petani dalam berbagai divisinya tadi, itu sampai ke angka umpamanya ya 260 juta dibagi 100. Ya kira-kira 2.600.000 umpamanya, ya kan? Nah, itu malah 1 ya, 100-nya mungkin lebih dari itu ya. Nah, ini kalau belum sampai terpenuhi angka itu, maka secara kolektif umat Islam masih terkena tanggung jawab dan kewajiban untuk menyediakan tenaga petani pada berbagai divisinya tadi. Begitu dengan sandang, begitu juga dengan papan, begitu juga dengan pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi, ada kewajiban Bapak Ibu yang merupakan tanggung jawab kolektif sebagai umat yang dituntut adalah tersedianya jumlah setingkat mencukupi atau kifayah. Tingkat mencukupi atau kifayah. Dan itu urusannya dengan urusan qawamul hayah. Nah, kembali lagi ke Safinatun Najah. Nah, kalau kita berbicara tentang mayit, ada 4 atau 5 perlu diurus oleh kaum muslimin sebagai umat secara kolektif. Namun yang dituntut adalah sejumlah orang mencukupi, ada 4 atau 5. 4 itu adalah memandikan dari tempat meninggalnya ke tempat pekuburannya, kemudian menguburnya.